Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rahmisa Fitri, Saya Zilatul Husna. saya Tasya Wulandari, Saya Muhammad Safar Safar. Saya Muhammad Al-Asir. Saya Muhammad Jifrina Giliati. Hari ini kita akan membahas salah satu topik dasar yang sangat penting dalam ilmu komputer, yaitu teori bahasa formal dan otomata. Sekilas mungkin istilah ini terdengar rumit dan membingungkan. Tapi coba bayangkan bagaimana sebuah mesin seperti komputer atau smartphone bisa memahami instruksi yang kita berikan. Bagaimana aplikasi seperti Google Translate memahami tata bahasa dari berbagai bahasa manusia. Semua ini sebenarnya menunjukkan konsep dari teori yang kita pelajari hari ini. Teori bahasa formal dan otomata adalah landasan untuk memahami bagaimana komputer dapat mengerti dan menjalankan berbagai instruksi dari manusia. Ini bukan hanya tentang teori, tetapi tentang bagaimana menggunakannya untuk membangun teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Copilot, pengenalan pola, hingga sistem kecerdasan buatan. Tujuan kita hari ini adalah untuk mengenal konsep-konsep dasar ini, memahami mengapa teori ini penting, dan menjelajahi bagaimana teori ini diaplikasikan dalam dunia nyata. Jadi mari kita mulai dengan mengenal apa itu bahasa formal dan otomata. Baiklah, pertama-tama mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori bahasa formal dan otomata. Lanjut ke penjelasan. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana komputer bisa memahami perintah yang kita berikan? Bagaimana sebuah sistem seperti mesin pencari Google tahu apa yang kita cari hanya dengan mengetik beberapa kata? Jawabannya terletak pada teori yang menjadi dasar dari semua itu, yaitu teori bahasa formal dan otomata. Sekarang, mari kita pahami apa itu teori ini. Teori bahasa formal dan otomata adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana sistem komputasi dapat membaca, mengenali, dan memproses simbol atau bahasa. Analoginya, pernah pakai mesin makanan? Kalian masukin uang koin, tekan tombol, dan tada! Makanan keluar. Mesinnya bukan sulap loh. Itu karena ada otomata di dalamnya. selanjutnya, hubungan bahasa formal dan otomata. Bahasa formal adalah apa yang ingin kita proses, sedangkan otomata adalah alat atau mesin yang abstrak digunakan untuk memproses bahasa tersebut. Hubungan ini sangat penting dalam ilmu komputer karena menjadi dasar untuk berbagai aplikasi seperti pengembangan kompiler, desain sistem otomatis, dan pengenalan pola. Analoginya, Bayangkan otomata seperti otak di balik mesin-mesin ini. Sama seperti kita punya aturan tata bahasa, mesin juga punya aturan. Aturan ini membantu mereka memproses masukan seperti uang koin kalian dan memberikan keluaran yang tepat makanan kalian. Coba bayangkan kalian sedang mengobrol dengan teman. Kalian berdua mengikuti aturan bahasa agar bisa saling mengerti, kan? Nah, otomata juga melakukan hal yang sama, tapi dengan tugas-tugas mekanis. Mereka membaca masukan, mengikuti aturan mereka, dan boom, tugas selesai. Jadi, lain kali kalau kalian beli makanan dari mesin, ingatlah otomata, volte spirit, mengapa teori ini penting? Teori bahasa formal dan otomata penting karena memberikan kita landasan untuk memahami bagaimana komputer atau sistem digital bekerja. Masalah apa saja yang bisa dijelaskan oleh mesin, bagaimana kita bisa merancang algoritma yang efisien untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi singkatnya, teori bahasa formal dan otomata membantu kita menjawab pertanyaan bagaimana sebuah mesin dapat memahami instruksi dan memproses informasi. Ini adalah ilmu yang menjadi jembatan antara teori matematika dan penerapan dalam teknologi komputer modern. Setelah kita memahami apa itu teori bahasa formal dan otomata, langkah selanjutnya adalah mengetahui apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah ini. Secara garis besar, materi yang biasa diajarkan dibagi ke dalam beberapa topik utama dan semua saling terhubung untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang teori ini. Materi yang dipelajari pertama yaitu pengenalan teori otomata, kemudian yang kedua ada bahasa formal dan gramatika, yang ketiga ada finite state automata atau FSA,
Kemudian yang keempat ada push down automata atau PDA. Yang kelima ada Turing mesin. Yang keenam ada teori komputabilitas dan kompleksitas. Yang ketujuh ada regular language dan regular expression. Kemudian yang delapan ada context free language. Dan yang terakhir ada deterministik dan non-deterministik automata. Setelah memahami gambaran umum dari teori bahasa formal dan otomata, sekarang mari kita bahas secara singkat apa saja yang akan kita pelajari di setiap materi. Saya akan memberi penjelasan singkat untuk tiap-tiap bagian agar Anda memiliki gambaran sebelum kita mendalaminya lebih jauh. Pertama, pengenalan teori otomata. Di materi pertama ini kita belajar dasar-dasar otomata, apa itu otomata, mengapa mereka penting, dan bagaimana otomata memodelkan cara kerja mesin atau sistem. Materi ini adalah fondasi awal untuk memahami konsep-konsep selanjutnya. Contoh sederhananya, Bayangkan kamu punya mesin yang bisa membaca kata, misalnya 101. Mesin ini akan memberitahu apakah kata itu valid atau tidak. Nah, ini contoh sederhana automata. yang kedua, bahasa formal dan gramatika. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa formal dan gramatika. Ini membahas aturan-aturan atau tata bahasa yang menentukan apakah suatu rangkaian simbol atau kata memenuhi syarat sebuah bahasa. Kita juga akan mengenal hierarki Chomsky yang membagi bahasa ke dalam 4 kategori. Contoh sederhananya, Contohnya, waktu kamu memasukkan email ke form online, sistemnya akan mengecek apakah format emailnya benar, seperti nama@domain.com. yang ketiga, finite state automata. Finite state automata adalah model mesin paling sederhana. Dia hanya bisa menangani bahasa yang mengikuti pola sederhana seperti mengenali kata-kata atau string tertentu. Contoh sederhana, FSA ini punya banyak kegunaan, salah satunya di mesin pencari. Jadi, setiap kali kamu mengetik kata di Google, FSA bekerja di belakang layar untuk menemukan hasil yang relevan. yang keempat, pushdown automata. Pushdown automata adalah mesin memori tambahan berupa stack yang membuatnya mampu mengenali bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa bebas konteks. Contoh sederhananya, PDA ini berguna untuk memvalidasi tanda kurung dalam ekspresi matematika, misalnya A muat C. PDA memastikan ekspresi matematikamu ditulis dengan benar. 5. Turing Machine. Turing Machine adalah model komputasi yang paling kuat dan menjadi dasar dari semua komputer modern. Mesin ini mampu memecahkan hampir semua masalah komputasi yang dapat dirumuskan. Contoh sederhananya, Misalnya, waktu kamu menghitung jumlah angka dalam suatu deret, bayangkan ada mesin Turing yang bekerja di balik layar. yang keenam, teori komputabilitas dan kompleksitas. Di bagian ini, kita akan mempelajari batasan dari komputasi, masalah apa saja yang bisa diselesaikan dengan mesin, dan seberapa efisien solusi tersebut. Konsep seperti masalah P, PSNP juga diperkenalkan. Yang ketujuh, regular language dan regular expression. Regular language atau bahasa sederhana yang bisa dijelaskan dengan pola tertentu seperti pola pencocokan string dalam teks. Kedelapan, context free language. Context free language adalah bahasa yang lebih kompleks, sering digunakan untuk memodelkan sintaks bahasa pemrograman. Terus yang kesembilan, deterministik dan non-deterministik automata. Terakhir, kita akan mempelajari perbedaan antara automata deterministik yang selalu memiliki satu jalur pasti untuk setiap langkahnya, dan automata dan deterministik yang memiliki beberapa kemungkinan jalur. Setiap materi ini akan memberikan kita pemahaman mendalam tentang bagaimana bahasa formal dan mesin abstrak bekerja sama untuk mendukung teknologi modern. Setelah kita membahas sekilas materi-materi yang akan dipelajari, sekarang kita akan melihat tujuan utama dari mata kuliah teori bahasa formal dan otomata ini. Mengapa kita mempelajari ini, dan bagaimana manfaatnya dalam dunia komputasi dan teknologi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu kita memahami dasar-dasar teori komputasi, termasuk konsep tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh mesin. Ini adalah landasan untuk memahami bagaimana sebuah sistem atau algoritma dapat dirancang secara efisien. Yang kedua, membangun pemahaman tentang bahasa formal dan struktur gramatika. Kita mempelajari bagaimana mendefinisikan bahasa dengan aturan formal. Ini sangat penting dalam pengembangan kompiler, pemrosesan bahasa alami, dan validasi data.
Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan untuk memodelkan dan menganalisis sistem. Teori ini memberikan kita alat untuk memodelkan sistem yang kompleks seperti mesin otomatis atau algoritma pencocokan pola. Ini memungkinkan kita menganalisis sistem dan memperkirakan bagaimana sistem tersebut akan berperilaku. Yang keempat ada mengetahui batasan mesin komputasi. Dengan teori ini, kita belajar tentang masalah yang bisa diselesaikan oleh komputer dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini berkaitan dengan teori komputabilitas dan kompleksitas. Yang kelima ada aplikasi dalam teknologi modern. Tujuan akhirnya adalah untuk menghubungkan teori ini dengan aplikasi nyata seperti pengembangan kompiler, analisis bahasa pemrograman, desain sistem otomatis, hingga kecerdasan buatan. Teori ini memberikan dasar logis untuk membangun teknologi-teknologi tersebut. Jika kita berbicara tentang teori bahasa formal dan otomata, mungkin terasa seperti konsep yang abstrak. Tapi, tahukah teman-teman bahwa teori ini menjadi dasar dari banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari? Sekarang, mari kita lihat beberapa aplikasi nyata dari teori ini. Teori bahasa formal dan otomata digunakan di berbagai bidang seperti yang pertama, pengembangan compiler. Compiler menerjemahkan kode dari bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python atau Java ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Teori ini digunakan untuk memastikan sintaks program valid, modelkan parsing, dan menghasilkan kode yang optimal. Selanjutnya, desain sistem otomatis digunakan dalam pembuatan mesin seperti vending machine, ATM, atau sistem tiket elektronik, di mana otomata membantu merancang logika mesin yang dapat memproses masukan dan menghasilkan keluaran yang sesuai. Salah satu contoh penerapan praktis yang menarik perhatian saya adalah pada pengembangan compiler. Mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja dalam konteks compiler. Compiler adalah program yang mengubah kode yang ditulis manusia menjadi instruksi yang bisa dijalankan komputer. Misalnya, ketika kita menulis integer x sama dengan 5 di sebuah program C++, compiler memeriksa apakah sintaks tersebut valid, menerjemahkannya ke kode mesin, dan memastikan program berjalan sesuai keinginan kita. Analoginya, sama seperti penerjemah yang menerjemahkan bahasa asing, compiler memecah kode kita menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token. Ini disebut analisis leksikal. Kemudian, compiler memastikan tata bahasa kode kita sudah benar, mirip dengan analisis sintaksis. Langkah selanjutnya adalah memahami makna dari token-token tersebut. Inilah yang disebut analisis semantik. Terakhir, compiler menerjemahkan kode kita menjadi bahasa yang dimengerti komputer. Inilah yang disebut generation. Begitulah cara kerja compiler, mengubah kode kita menjadi sesuatu yang bisa dibaca oleh komputer. apa yang menarik dari pengembangan compiler adalah bagaimana konsep abstrak seperti finite automata dan konteks free grammar dihubungkan dengan teknologi nyata yang digunakan sehari-hari oleh jutaan orang. Tanpa teori ini, tidak akan ada bahasa pemrograman modern seperti Python, JavaScript, atau C++ yang memudahkan kita membuat aplikasi. Jadi, aplikasi teori bahasa formal dan otomata sebenarnya ada di mana-mana. Bahkan jika kita menyadari dari teknologi sederhana seperti vending machine, hingga sistem kompleks seperti compiler atau Google Translate. Bagaimana sih teori bahasa formal dan otomata berhubungan dengan mata kuliah atau bidang lainnya? Teori bahasa formal dan otomata tidak berdiri sendiri. Bidang ini memiliki banyak hubungan dengan mata kuliah atau bidang lainnya, karena konsep besarnya sering digunakan untuk memecahkan masalah dan berbagai aspek di komputer. Ada beberapa penjelasan lebih detail tentang hubungan ini. Yang pertama ialah algoritma hubungan. Otomata dalam algoritma hubungan, otomata adalah implementasi dari algoritma dalam bentuk mesin abstrak. Yang kedua ialah kecerdasan buatan atau AI. Hubungannya ialah otomata digunakan dalam pemrosesan bahasa alami.
atau natural language processing, pengenalan suara, dan pengenalan pola. Banyak sistem AI memanfaatkan otomata untuk memahami struktur data yang kompleks, seperti kalimat dalam bahasa manusia. Yang ketiga ialah jaringan komputer. Hubungannya ialah protokol komunikasi dalam jaringan komputer yang sering kali dimodelkan sebagai otomata. Proses pengiriman data, pengenalan paket, dan validasi pesan dapat dijelaskan menggunakan konsep finite automata. Yang keempat ialah pemrograman dan pengembangan compiler. Hubungannya ialah compiler memanfaatkan konsep otomata untuk menerjemahkan kode sumber ke dalam bahasa mesin. Analisis leksikal dan sintaksis pada compiler menggunakan finite automata dan pushdown automata untuk memproses kode. Yang kelima ialah robotika dan sistem kendali otomatis. Hubungannya ialah dalam robotika, finite automata digunakan untuk merancang perilaku robot berdasarkan serangkaian aturan tertentu. Pushdown automata digunakan untuk memproses perintah yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah kriptografi dan keamanan sistem. Hubungannya ialah automata digunakan untuk menganalisis pola dalam data, mengenkripsi informasi, atau mendeteksi perilaku tidak wajar di jaringan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.